Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Ilmu Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harum Budi Leksono, pengampuh mata kuliah Ilmu Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama dan ada beberapa hal yang mau disampaikan bahwa kita akan terdapat 16 pertemuan dan 14 tatap muka sekali lagi di tengah-tengah nanti ada UTS dan terakhir ada UAS. Jadi diharapkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa mengenal dan memahami metode perkuliahan mengenai alasan mempelajari ilmu negara, kemudian memahami hubungan ilmu negara dengan disiplin ilmu kenegaraan lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu negara. Kemudian mahasiswa juga bisa memahami teori terjadinya negara, kemudian lenyapnya negara, dan fungsi negara dan pertumbuhan negara, sampai dengan menganalisa alat kelengkapan negara. Jadi pokok bahasan yang akan dibahas dari pertemuan pertama adalah mengenai pengertian ilmu negara, kemudian hubungan ilmu negara dengan disiplin ilmu lainnya, kemudian mengenai hakikat negara dan tujuan negara, kemudian ada teori terjadinya negara dan teori lenyapnya negara, fungsi negara dan pertumbuhan negara, teori kedaulatan, unsur-unsur negara, hingga kekuasaan negara dalam hukum, konstitusi, dan alat-alat kelengkapan negara. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan mengenai peristilahan atau asal-usul dan pengertian ilmu negara. Secara terminologi bahasa, ya, ilmu negara ini terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan negara. Ilmu itu sendiri merupakan suatu sistem pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dikatakan ilmu apabila pengetahuan ini memiliki tersusun secara sistematik. Artinya pengetahuan ini dikatakan ilmu harus memiliki beberapa unsur. Nah, mungkin 5 unsur yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengetahuan ini harus sifatnya logis. Artinya ini memang buatan manusia. Artinya dia pemikiran akal manusia. Pemikiran akal manusia. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ini sifatnya harus objektif. Objektif ini adalah harus sesuai dengan fakta. Fakta yang ada, tidak merupakan pendapat-pendapat tapi sesuai fakta. Kemudian selain itu juga harus sistematis. Artinya itu tersusun rapih dengan metode penelitian yang teratur. Itu ilmu. Kemudian dia ada secara empiris, dia dapat diuji secara ilmiah dan diketahui tingkat kebenarannya. Kemudian yang terakhir, ilmu itu harus berkembang. Jadi dia itu dapat terus berkembang. Jadi ada masukan dan terus berkembang sesuai dengan masukan hal yang baru. Kemudian para mahasiswa sekalian, kemudian kata yang kedua adalah negara. Menurut Hans Kelsen, bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
Luqman juga mengatakan bahwa suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Itu pengertian negara menurut Hans Kelsen dan Luqman. Saya hanya memakai dua dari para ahli. Kemudian boleh disimpulkan bahwa definisi negara adalah suatu organisasi yang menyatukan kelompok bangsa yang memiliki kewenangan yang bersifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh terkait pada suatu wilayah tertentu, rakyat tertentu, serta memiliki pemerintahan serta dengan tujuan tertentu. Franz Magnisuseno juga mengatakan bahwa negara ada dua hal, yaitu satu masyarakat, bahwa negara itu masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Kemudian yang kedua, Franz Magnisuseno juga mengatakan bahwa negara merupakan lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan menguasai wilayah itu. Dalam kepustakaan menyatakan bahasa bahwa istilah ilmu negara ini ada yang berasal dari bahasa Belanda, Stadler, atau dari bahasa Jerman juga Stadler. Kemudian ada bahasa Inggris, bisa dikatakan ilmu negara itu sebagai theory of state. Ada juga mengatakan sebagai the general theory of state. Bahkan ada yang juga mengatakan political theory. Kemudian menurut di bahasa Prancis bahwa ilmu negara bisa disebut sebagai teori de éthique. Itu beberapa peristilahan ilmu negara yang ada di beberapa negara. Jadi ilmu negara ini merupakan cabang ilmu pengetahuan tersendiri, bahwa dia timbulnya ilmu negara sebagai istilah adalah sebagai akibat dari penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama George Jelinek. Dalam bukunya, dia menerbitkan buku Allgemeine Stadtler. Kemudian dialah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan ini sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan bersifat sistematik. Nah, jadi Jelinek ini merupakan pakar hukum dari Jerman. Dia merupakan sebagai bapak ilmu negara, karena beliau mengadakan penelitian pada tahun 1882 sampai 1900, sampai terbitnya buku yang judulnya Allgemeine Stadtler ini, atau juga disebut ilmu negara umum. Itu beliau menyatukan bahan-bahan dari mengenai ilmu negara dari mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada zaman beliau, yaitu di tahun 1882 sampai 1900. Nah, beliau menyusun dengan sistematika, kemudian bahkan pernah disaingi juga dari Hans Kelsen, juga bikin buku yang sama di tahun 1925 mengenai ilmu negara umum juga, tapi tetap karya beliau yang menjadi rujukan di berbagai fakultas di perguruan tinggi, terutama fakultas hukum. Selanjutnya, pengertian ilmu negara juga dari beberapa pakar. Salah satunya Nikmatul Huda menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas
pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Begitu juga dengan CST Council menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi asas-asas pokok dan pengertian tentang negara. Kemudian Rudolf Brandenburg juga menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diajarkan pendidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Mukusnardi juga menyatakan bahwa ilmu negara adalah pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian tentang negara. Itu beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian daripada ilmu negara. Kemudian yang tadi tentang beberapa gagasan dari Jelinek, yang paling terpengaruh adalah ada 3 unsur negara yang hingga kini menjadi dasar pembahasan syarat berdirinya suatu negara. Mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang tahu 3 unsur berdirinya negara. Coba siapa yang bisa untuk menjelaskan 3 unsur berdirinya negara? Silakan Mas Ibnu, Pak Ibnu atau yang lainnya, Mas Ibnu. 3 unsur ya Pak ya? Iya. 3 unsur berdirinya negara. Iya. Adanya kedaulatan. Iya. Terus adanya masyarakat. Iya. Dan adanya pemerintahan. Iya. Hampir benar. Jadi 3 unsur berdirinya negara itu, satu adalah adanya rakyat atau penduduk. Jadi adanya rakyat yang ada di suatu wilayah mempunyai ketentuan hukum tersendiri. Di situ mereka berkumpul, tidak lihat jumlahnya ya. Indonesia ada sekitar hampir 300 juta penduduk. Kemudian Brunei Darussalam hanya 400 ribuan. Kemudian beberapa yang lebih sedikit juga ada, tapi mereka dalam satu kesatuan. Kemudian syarat kedua adalah adanya wilayah. Nah, wilayah ini bisa terdiri dari darat, laut, udara yang menjadi batas yang disepakati oleh suatu negara maupun hukum internasional. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan yang mengatur semua rakyat dan kedaulatan suatu negara. Terus dalam teori dari Jelinek juga menyatakan bahwa terdapat teori 2 sisi negara, yaitu negara harus memahami 2 aspek. Satu adalah sebagai fenomena sosial, kenyataan masyarakat atau gejala sosial. Masyarakat di sisi ini menjadikan sifat negara adalah asal mula, tujuan, dan teori kebenaran hukum suatu negara secara sosial. Kemudian yang kedua adalah sebagai lembaga hukum atau organisasi hukum. Sisi ini adalah menyelidiki negara dan struktur hukumnya, kedaulatan dan konstitusi. Itu beberapa pendapat mengenai pengertian suatu negara dan pendapat para ahli mengenai ilmu negara. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai ilmu negara. Untuk selanjutnya tahap diskusi, dan mohon untuk selanjutnya kita akan bahas di bab kedua di pertemuan selanjutnya. Apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang bertanya mengenai hal tersebut? Saya Pak, ini ada satu pertanyaan nih Pak, tiba-tiba lewat di otak. Jadi kan tadi ada syarat negara itu 3 ya Pak. Nah, jika suatu negara itu memiliki rakyat dan wilayah, tetapi pemerintahannya itu
chaos atau tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahannya secara efektif karena mungkin konflik internal atau dan hal lain sebagainya, apakah negara tersebut masih bisa dikatakan sebagai negara di teori ilmu negara ini, Pak? Ada yang bisa jawab, Mas Soleh? Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya mungkin tidak bisa dikatakan negara lagi Pak, karena ada salah satu halnya yang tidak berjalan. Ya. Jadi syarat dari 3 hal tersebut memang wajib bagi suatu negara, dari mulai penduduk, rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Tapi kita bisa lihat kalau konfliknya itu, terutama pemerintahannya, masih berjalan dan belum jangka waktu tertentu, maka masih disebut suatu negara. Tapi kalau konfliknya ini lama dan tidak ada ujungnya, maka satu dari unsur itu hilang, makanya tidak lagi disebut negara. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, cukup. Berarti dari jawaban yang Bapak sampaikan dan juga dari pertanyaan Ademika, berarti kalau misalkan salah satu unsurnya tadi itu yang ada konflik internal dalam negara, berarti masih tetap disebut negara, tergantung sebagaimana pemerintahannya jauh menangani konflik. Iya, benar. Tepat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian mahasiswa. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu dengan perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.